jodoh gitu kan. Jodoh itu menurut kalian di tangan Tuhan atau di tangan kalian sendiri? Kita ini semua punya kehendak bebas. Oke. Kita semua punya kehendak bebas gitu. Iya ya. Dulu masa pacaran kalian gimana? Maksudnya apakah kalian berdua ini menentukan oke, Vincent ada batasan-batasan yang gak boleh ditabrak atau misalkan oh bebas lah atau gimana? Mungkin kalau mau lebih detail lagi, kita misalnya kalau kiss kayak gitu, kiss ya. Shalom sahabat OMKers Sep Surabaya, balik lagi kita di podcast Buka Hati. Nah, kalau di episode sebelumnya nih, kita udah mengupas ya dari pasangan Fanny dan Vincent di masa-masa pacaran. Ya, kalau teman-teman sudah lihat episode yang kemarin gitu kan, kita kemarin kita bahas mereka bagaimana dari mereka ketemu sampai mereka ke pacaran, kita udah kupas habis gitu. Nah, di episode kali ini saya akan kupas lebih dalam lagi setelah pacaran what next gitu kan. Nah, semakin seru, semakin banyak insight, semoga juga makin sebanyak terberkati teman-teman. Kita akan lanjutkan bersama Vincent dan Fanny, tapi sebelumnya teman-teman please like, subscribe dan share video ini supaya banyak teman-teman sahabat OMKers lainnya yang merasa terberkati. Vincent dan Fanny, saya punya satu pertanyaan yang juga menjadi pertanyaan sejuta umat. Sejuta umat OMKers gitu kan. Ya. Jodoh gitu kan. Jodoh itu menurut kalian di tangan Tuhan atau di tangan kalian sendiri? Vincent atau Fanny dulu? Oke, aku dulu ya. Fanny. Kalau menurut aku kita ini semua punya kehendak bebas. Oke. Kita semua punya kehendak bebas, kita boleh memilih. Kita juga punya akal budi buat berpikir apakah kita ini mau sama orang ini seumur hidup kita atau enggak. Tapi Tuhan itu punya jalannya juga. Jadi kalau kita milih ini, Tuhan mengizinkan apa enggak kita sama dia. Oke. Kayak gitu. Jadi aku percaya kita punya kehendak bebas, tapi untuk masalah diizinkan apa enggak itu Tuhan yang atur. Oke. Gitu. Iya. Kalau Vincent? Kalau ada aku pendapat lain jodoh nggak? itu dari Tuhan. Jodoh dari Tuhan. Jodoh dari Tuhan. Berarti iya. langsung tung kayak Mr. Bean gitu ya. Jatuh gitu ya. Enggak, Terus gimana? Jodoh itu dari Tuhan. Dalam hidup itu kan Tuhan kan sudah ngatur nih. Ya. Kehidupan manusia itu seperti apa. Ya. Begitu pula sama jodoh. Jodoh itu sebenarnya Tuhan sudah atur juga di dalam kehidupan manusia ini. Misalnya Vincent berjodoh sama Fanny. Itu sebenarnya Tuhan itu sudah ngatur itu ketika Tuhan itu menciptakan Vincent. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya walaupun kita keliling kemana-mana, nah kalau misalnya jodohnya itu sama Fanny, Vincent itu pasti sama Fanny. Seperti itu. Kok yakin kamu? Iya. Tadi yakin ya soalnya. Garis tangan. Ada huruf T. Iya. Kadang tuh ada kata orang tuh ada yang bilang sih kalau nyambung, wah ini jodoh nih bersama. Gitu ya. Kata orang. Gitu kan. I see. Iya. Jadi masing-masing punya ini ya pendapat sendiri-sendiri ya. Ya kita ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih sebetulnya ya. Oke. Ya. Balik lagi nih ke masa pacaran. Karena kan ini kan bulan penuh cinta, kita mau share memberikan insight gitu kan buat sahabat OMKers yang masih single gitu kan. Jangan jomblo ya, kita nggak enak sebut jomblo. Iya, single aja. Single Kalau ya. kata orang tuh jomblo itu nasib sebetulnya. Iya. Dulu masa pacaran kalian gimana? Maksudnya apakah kalian berdua ini menentukan oke, Vincent ada batasan-batasan yang gak boleh ditabrak atau misalkan oh bebas lah atau gimana? Vincent atau Fanny dulu silakan. Batasan. Iya, batasan apa ya?
Oh nggak boleh gandengan tangan gitu? Nggak mungkin lah, Vincent mah. Kalau batasan kita pasti ini sih. Pasti Kita, ada ya. Iya pasti Iya, ada. Kita dari awal juga aku udah ngomong banyak ke dia. Kita juga udah diajarin kan. Kayak kita lewat camp, lewat kelas-kelas kayak gitu. Kita udah tahu kalau batasan-batasan kontak fisik itu tergantung tujuannya kayak gitu. Jadi kalau tujuannya memang untuk kasih sayang, ya oke lah kayak gitu. Oke. Misalnya pegangan tangan. Kalau tujuannya kita untuk kasih sayang dan kita bisa jadi lebih deket karena pegangan tangan, ya masih oke gitu ya, nggak apa-apa. Kita berdua yang bisa merasakan itu. Tapi kalau sudah mengarah ke hal-hal yang hawa nafsu, ya kita harus rem. Oh. Dan yang lebih oke. banyak rem sih cewek aku. Jadi seharusnya memang kalau kalian lagi pacaran gitu ya, harus yang cewek sih yang lebih banyak untuk ngerem. Ngerem Kayak gitu ya. Untuk yang ngeremnya. Jadi kita kayak ngingetin lampu merahnya gitu loh. Udah kelebihan nih. Oh, Gitu. saya nggak nyangka loh Vincent ini suka nabrak lampu merah ternyata. Sekarang ada CCTV kok. Lebih hati-hati dia. Oh iya. Jadi Fanny yang lebih sering ya. Iya. Nggak sering lah. Oh nggak sering ya. Soalnya di podcast ini di podcast. Oh sentil ya. Hus gitu ya. Gitu ya. Gitu. Oke. Kalau Vincent dulu nentepin nggak sih? Aku mau pacaran yang sehat gitu. Atau Iya, gimana? Atau mengalir aja gitu? Enggak sih. Ya kalau dari aku sih pacaran ya yang kudus gitu sih. Oh, yang kudus tuh kayak gimana? Cuma maksudnya? ya ngikutin sama Fanny sih, apa namanya, kalau misalnya dia punya batasan-batasan, kita kan di awal sudah komitmen batasan-batasan itu apa aja. Ya aku juga apa namanya menghargai juga keputusan dari Fanny. Jadi ya kita sebagai cowok ya apa namanya, nggak asal Nggak asal tabrak lampu Iya, merah gitu asal ya. tabrak lampu merah, iya. Itu ikhlas Betul. apa enggak itu? Ikhlas, Itu tulus ikhlas. enggak? Iya. Mungkin kalau Iya. mau lebih detail lagi, kita misalnya kalau kiss kayak gitu, kiss ya kita hindari, kita nggak dulu sampai misalnya nanti sudah event anniversary keberapa baru kita. Oh. Nah, kayak gitu sih, kita ada batasan-batasan yang kurang lebih sih kayak gitu. Iya. Jadi jadi memang dari kalian khususnya Fanny ya yang memang benar-benar jadi tanda kutip polisi ya. Iya, kayaknya lebih aku deh Satpol yang PP ngatur. gitu ya. Oh, oke. Karena kan memang ada nih banyak nih yang di luar sana ya. Itu teman-teman saya juga mereka bilang seperti ini. Saya tidak menetapkan batasan. Karena apa? Karena ketika manusia menentukan batasan, manusia itu akan berdiri di batasan itu sendiri. Jadi bukannya menghindar gitu kan, tapi kalau bisa mepet terus gitu. Itu di luar sana. Itu saya pernah dengar sih itu. Bukan pengalaman pribadi. Iya. Iya. Ya sama sih ya, dulu istri saya Jadi juga. narasumbernya Ya, ganti ya. dulu istri saya juga Satpol PP lah ya. Oh, gitu ya. Gitu ya, karena memang cowok ya. Ini naluri, mungkin kalau tadi Fanny bilang hawa nafsu, mungkin cowok memang lebih tanda kutip lebih agresif kali ya gitu ya. Ya memang dibutuhkan seorang wanita yang bisa kontrol gitu. Iya, oke. Oke. Ya. Oke, kalian berdua pernah nggak sih mengalami ini, kalau flashback ya, flashback lagi. Pernah nggak mengalami hubungan yang nggak sehat, toksik lah, kita ngomong toksik lah. Misalkan ya mungkin ini cowok ya, mungkin kebanyakan cowok ya. Saya tanya sama Vincent dulu nih. Cowok itu kan biasa kan gini, Vin. Saya udah ngebayarin nonton, udah ngebayarin makan malam, pulang pergi saya antar jemput, masa nggak dapet apa-apa? Nah, atau ya intinya harus ada tanda kutip Take and give. ya, imbal balik. Ya pernah nggak sih, Vin? Sejauh ini sih belum pernah. Oh sejauh ini belum pernah ya. Sejauh ini belum pernah. Oke. Iya. Untung ya. Kalau Fanny pernah nggak sih pengalaman? Kalau aku
Kayak juga belum Bu. Kayaknya nggak pernah ya. Ya jangan belum, nggak pernah. Nggak Iya, pernah. nggak pernah. Nggak pernah. Iya, karena mungkin sekarang nggak mungkin gitu kan. Jangan Iya, belum. Iya, nggak pernah. Iya, ya. Karena kan memang banyak ya sekarang kalau kita lihat tuh ya take and give harus ada pamrihnya atau Iya. harus ada timbal baliknya. Mungkin gitu. kalau hubungan belum pernah, tapi di antara ini di hubungan kita ini pernah ada, cuma terus aku ingetin, akhirnya oke. ya udah enggak. Kayak Oh. misalnya ya cuma guyon sih, cuma kadang itu guyon. Kalau aku bayar makan ya harusnya kamu bayar parkir dong. Oh, Kayak gitu. Oke, ya. Kayak gitu, pernah guyon kayak gitu. Jadi waktu dia bilang kayak gitu aku jadi bayar parkir, dia langsung oh iya nggak usah lah, nggak usah bayar parkir lagi lah, kayak gitu, kayak guyon Padahal gitu. tadi Vincent bilang nggak pernah loh. Apa? Nggak pernah tadi. Maksudnya dia nggak ada. pernah. Nggak pernah minta. Oh, tapi guyon. Iya, guyon. Tapi serius. Guyon tapi berharap. Iya, guyon tapi berharap. Tapi ini ini menarik sih. Memang karena mungkin wanita lebih inget ya hal-hal yang Iya dong. ibaratnya tanda kutip tuh receh buat kita ya. Iya Buat dong. cowok tuh receh, tapi mungkin buat wanita, kok gini sih. Lebih tepatnya aku ingat uangku keluar untuk apa aja, aku ingat. Oh, Terutama parkir ini kok. oh, iya, oke. Ya, nice, oke, siap. Jadi ya memang puji Tuhan nggak pernah ya. Iya. Iya, betul. iya. Kan nggak memang pernah. ini ya. Oke. Nah sekarang kita mulai masuk ke momen pernikahan nih, 2 bulan ini gitu kan. Ini kan sesuatu yang baru gitu kan. Beda nggak dengan masa pacaran? Beda sih. Bedanya apa? Beda. Kalau nikah ini lebih ke ya tiap hari ketemu ya. Tiap hari ketemu, di satu sisi tambah sayang, maksudnya tambah ini ya, hubungannya tambah erat, tambah intim, tambah erat gitu. Jadi tiap hari aku jadi ngerti, oh ternyata Vincent itu kebiasaannya tuh kayak gini. Ternyata Vincent ini kayak gini. Kayak gitu. Jadi lebih saling mengenal kayak gitu. Itu waktu masa promosi kelihatan nggak? Waktu masa enggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kan Jadi serumah. Iya. Kan serumah. Iya, oke. Oh ternyata Vincent kalau tidur ngorok gitu ya. iya banget itu. Iya. Iya Vincent kalau di banget. rumah pakainya kaos kutangan doang gitu ya. Oh memang ada perbedaannya. Iya, ada bedanya. Jadi aku jadi tahu kebiasaannya dia kayak gitu. Terus bedanya apa lagi ya? Ya sekarang kan keuangan juga bareng, ada yang bareng, ada yang kita sendiri-sendiri, itu juga beda. Terus juga toleransi terhadap kebiasaan keluarga masing-masing, itu juga kayak gitu. Toleransi terhadap kebiasaan masing-masing. Keluarga masing-masing. Saya kayak tadi diajak jalan pagi, aku nggak pernah jalan pagi selama ini. Terus diajak jalan pagi ya, akhirnya aku menyesuaikan lah, iyalah, ya udah jalan pagi lah kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Terus Oke. misal kalau keluargaku suka kulineran, ya dia juga ikut keluargaku suka kuliner kayak gitu, makan gitu sih. Masih 2 bulan. Iya. Masih 2 bulan. Iya. Tapi ada yang bikin shock nggak sejauh ini? Bikin shock. Yang benar-benar nggak nyangka. Oh ternyata begini gitu. Dulu awal-awal itu seminggu apa 2 minggu pertama gitu ya. Kan aku ya baru rumah baru, apa-apa baru, tinggal sama dia juga baru. Iya. Penyesuaian kebiasaan ini kadang tukaran juga. Oh, Misalnya nih ya, oke. misalnya aku kan orangnya suka ini ya, kadang teledor gitu kok. Kayak lupa ngunci pintu depan gitu. Wah, dia udah ngomel-ngomel. Oh. Pintunya nggak dikunci. Iya, Kok iya, nggak iya, dikunci gini. Waduh, ternyata dia ini segitunya, cuma masalah nggak ngunci pintu aja segitunya gitu loh. Iya. Kayak gitu. Oh. Kok maksudnya kok nggak toleransi kayak gitu loh. Iya tak kunci, orang kan lupa. Iya, Ya, itu lumayan shock sih. Tapi setelah sekarang ini udah bulan kedua ini udah jarang sih kita. Soalnya Karena udah semua tahu udah ya. terbiasa. Aku juga udah inget kunci pintu. Udah tahu ya. Kalau Vincent ada nggak yang berubah? Merasa shock gitu? Atau udah punya bayangan kira-kira? Oh sama Fanny ya orangnya kayak gini, bla 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 udah.
Iya, lebih ke arah itu kok. Sudah punya bayangan sih. Oh, udah punya bayangan ya. Berarti waktu masa promosi memang Mempersiapkan. realnya Fanny seperti itu ya. Oh. Iyalah, kok apa adanya lah orangnya lah. Iya. Yang lebih cerewet siapa sih? Cerewet dia. Enggak lah. Oh iya dia. Cerewet itu dalam arti banyak ngomong atau banyak aturan maksudnya? Dia banyak aturan. Oh, dia banyak aturan. Banyak aturan dia. Kalau boleh aku tebak nih, Vincent orangnya lebih bersihan ya. Lebih rapi maksudnya. Iya gak sih? Dia ini cerewet. Kalau misalnya tentang rumah tangga gitu lumayan cerewet lah. Oh. Tapi kalau misalnya bersihan, enggak lah, bersihan aku lah. Enggak lah. Enggak lah. Semua bersih. Semua bersih. Iya. Oke, menarik. Ya, jadi fun ya. Gitu ya. Oke. Ya semoga terus fun juga. Ya, Bisa. semoga pasti lah sampai nanti ya kakek Sampai nenek gitu ya. Iya. Oke. Nah, tadi Fanny sempat nyinggung soal keuangan ya. Sekarang ini kan keuangan ini kan jadi satu. Iya. Gitu kan. Yang paling pinter ngatur keuangan siapa? Udah ketahuan belum? Accounting dong. Oh, accounting Accounting dong, iya. Bu. Vincent accounting ya? Iya. Iya. Berarti setiap kali beli apa, beli pentol gitu dicatat gitu. Iya. Oh, iya. Accounting. Langsung ditulis di HP kok. Oh, oke. Nah, soal keuangan ini sebelumnya waktu masa pacaran kalian udah omongin belum? Sudah sih. Nanti Kita seperti ini gitu. Mm-mm. Oke, bisa kasih tips nggak? Ini buat para sahabat OMKers nih yang masih bergumul ya, apalagi tentang keuangan ya salah satunya ya. Karena kan kalau nggak diatur itu kan agak berantakan nantinya, gitu kan? Kan agak sesuatu yang sensitif ya kalau Iya, keuangan betul. gitu. Nah, Fanny sama Vincent apa nih yang kalian lakukan untuk mengatur keuangan? Boleh bagi sedikit nggak? Kalau kita sih pada saat pacaran itu sudah saling terbuka satu sama lain sih. Terbukanya gimana? Tentang keuangan ini. Jadi ya Pemasukan berapa? pemasukan berapa, oke. pengeluaran juga. kira-kira berapa. Jadi kita nggak menganggap itu hal yang tabu ya, kayak gitu. Oke, jadi Di ada luar keterbukaan sana. gitu Benar-benar. ya. Betul. Terbuka. Karena keterbukaan itu penting sih. Iya, Jangan betul. nanti pada saat kita sudah married terus pasangannya kaget. Kayak berasa beli kucing dalam karung gitu ya. Iya. Loh, nggak ada Loh, tabungannya. nggak ada Oh, nggak ada tabungannya. tabungannya. Waduh. Lebih Iya. gawat lagi tuh kayak Iya, gitu. iya. Oh, oke. Berarti sudah tahu ya dari sebelum masa pacaran malah ya. Iya. Dari masa pacaran udah Pas tahu masa pacaran. Vincent keuangannya seperti apa, Fanny keuangannya Iya, seperti apa betul. gitu ya. Heeh. Terus ada tips lain nggak? Misalkan kan banyak tuh di luar sana tuh yang rekening jadi satu aja deh gitu, atau gimana gitu. Iya, heeh. Nah, kalau kita sih biasa ada dana yang memang benar-benar untuk investasi, terus ada yang buat operasional, sama ada dana yang untuk kita pakai sendiri kayak gitu. Terserah kita. Kita ini mau pakai dana itu buat apa? Iya, Tuh, iya. anggapannya iya. kayak self reward kita lah atas kita sudah bekerja itu. Oke. Gitu. Iya, Jadi iya, kita iya. main persentase gitu. Iya. Seperti itu. Oke. Berarti udah dari awal udah buat ini berapa persen, buat Iya, investasi betul, berapa heeh. persen gitu ya. Betul. Iya. Seperti itu. Masih hampir 2 bulan ya. Iya. Masih ini ya, masih tertata lah ya. Ada pengalaman nggak Iya. tertata kok. Oh, pasti nanti. Waduh. Pasti tembus nanti. Iya. Oke. Ya, intinya memang ini sih harus konsisten dan ini ya Betul. sistematik ya, dimulai dari yang Iya. ya kalau udah memang belum telat sih kalau misalkan udah bertahun-tahun baru mengatur kan memang belum telat, tapi alangkah baiknya dari awal sudah ditentuin gitu ya. Oke. Ya penting lah, karena tentang keuangan ini juga bisa jadi percikan-percikan yang nggak sehat di dalam rumah tangga ya. Kayak misalnya kalau kesalahan dalam keuangan sedikit bisa gara tukaran kayak gitu, ya Oh, kan? gitu. Ke depannya. Iya. Jadi perlu diatur lah. Biasanya yang paling cerewet siapa? Oh, Vincent ya tadi ya. Vincent dong. Accounting ya. Padahal Vincent paling sering jajan. Enggak juga. Iya. Masa. Oh, masa lu, Sen? Jarang. Oh, jarang. Iya. Nah, ini lucu ya. Jadi
keterbukaan gitu ya. Tadi kan Vincent sama Fanny yang keterbukaan. Berarti sekarang kalau mau beli sesuatu, Vincent mau beli sesuatu harus bilang ke Fanny dan sebaliknya atau gimana? Atau masing-masing dari kalian punya tanda kutip uang kas sendiri-sendiri yang bisa kalian pakai untuk hobi kalian misalkan seperti itu. Ya yang tadi kalau kita uang sendiri-sendiri itu ya di rekening sendiri-sendiri itu terserah kita kayak yang tadi Vincent bilang self reward itu, itu kita bisa pakai sendiri. Oh itu sendiri-sendiri. Itu sendiri-sendiri. Tapi masih ngomong, let's say Vincent biasanya self rewardnya apa? Self rewardnya macam-macam sih kok. Oh, macam-macam. Elektronik kebanyakan. Elektronik. Pantas handphonenya ganti terus ya. Iya. Oke, elektronik. Nah kalau beli elektronik gitu, ya let's say ngomong handphone lah ya. Kita ngomong handphone paling gampang ya. Ngomong ke Fanny dulu nggak? Yang ini panggilannya apa? Panggilannya apa nih kalau di rumah? Udah berubah atau masih Fanny atau masih sudah Yang atau Noni atau Sama sih kok. Sama. Iya, Fanny, sama sih, ngomongnya iya. Fanny. Besok panggil Yang aja. Oke, jadi kalau Vincent mau beli self reward itu ya, let's say HP gitu ya. Sekarang ini mesti ngomong ke Fanny nggak? Harus ngomong ke Fanny nggak? Atau kalian berdua memang sudah ya udah itu masing-masing ya silakan dipakai. Gitu. Bilang ke aku lebih kayak aku mau beli HP kayak info sama minta pertimbangan HP yang mana, bukan kayak minta izin, bukan kayak minta izin uangnya gitu, enggak ya terserah dia mau beli mau apa sih aku terserah dia kan pakai uangnya dia sendiri, dia sudah kerja keras juga kan ya dia kalau mau beli HP ya terserah dia lah, itu dia pantas buat dapetin itu kayak gitu. Oke, tapi bukan berarti untuk minta izin bukan ya? Bukan ya, karena memang lebih kayak info. Lebih info. Kalau Fanny juga info ke Vincent. Aku juga info kalau misalnya mau beli apa ya aku info aku enaknya beli ini apa enggak ya kayak gitu. Tapi bukan ke minta izin gitu, enggak sih. Kan itu pakai dana kita sendiri-sendiri. Iya. Tapi kecuali kalau dana yang operasional, dana operasional ini kan berarti kayak dana bensin, belanja bulanan, nah itu kita mesti barengan. Aku mau belanja nih sekarang kayak gitu. Kan itu dana operasional ya. Iya. Gitu sih kalau aku. Kalau investasi kan biasanya dia yang atur, jadi ya udah terserah dia sih. Iya. Wah, kapan-kapan kita harus ngobrol soal ini ya, keuangan lebih dalam ya. Khususnya investasi ini penting loh. Iya, ini sesi khusus ya. Iya. Terutama investasi ya untuk persiapan masa tua nanti ya. Oke, dari dua orang Vincent dan Fanny siapa yang paling boros kalau gitu? Kita Fanny ya. Rasanya kita borosnya di hal-hal yang beda lah. Maksudnya kalau aku lebih borosnya mungkin beli baju, terus mungkin online shop. Beliin ini jualannya teman-teman makanan kayak gitu. Biasanya aku. Tapi kalau dia borosnya tuh sekali besar, misalnya kayak beli ganti HP atau beli sepatu. Oke. Gitu, jarang dia. Tapi langsung gepuk. Ya benar banget. Benar. Kalau Fanny sering tapi receh. Oke, ya sama sih di rumah. Gitu juga. Di rumah saya itu udah kayak kantor logistik sih. Banyak gitu paket ya? Gitu. itu banyak banget sih, sering banget sih. Iya, karena ya mungkin ya wanita ya, Vin. Ya lebih banyak kadang receh tapi sering gitu kan. Kan kita ini para cowok ini kadang ini beli apa lagi sih gitu kan. Ya, oke. Oh, I see. Ya, oke. Nah, keuangan sudah. Nah, kita balik lagi ke soal, kalau tadi kan kita bicara tentang relasi yang sehat dan segala macam, yang kudus dan segala macam. Di rumah sekarang ada jam doa nggak? Ada jam doa. Gitu. Ada. Yeah. Boleh di-share nggak ke teman-teman? Kira-kira seperti apa nih yang jam doanya yang harus dibangun? Kita dari awal itu juga kepingin kita punya jam doa kan. Tapi awal-awal abis married, ya masih penyesuaian lah, jadi masih sibuk banget, bangun juga kesiangan apa kayak gitu, jadi kita juga nggak semulus itu guys. Untuk ini bangun jam doa pasti juga struggle awal-awal itu. Kadang dia masih ngantuk, terus aku juga masih nyiapin bekal dan lain-lain kan, masih repot banget. Terus kita baru mulai itu bulan berapa ya, mungkin minggu keempat itu kita baru ini
Baru ini sih, baru ada jam doa, Doa khusus. Jadi tiap pagi dan malam. bangun kita doa, baca firman, nyanyi kayak gitu. Terus malam juga oke. kita Iya. doa Iya, sebelum iya, iya. tidur. Tapi kalau baca firman sama nyanyinya sih kita pagi biasanya. Kayak gitu. Itu juga udah disuruhin sama papa sama mama, yo harus doa lo sama Vincent apa-apa kayak gitu. Udah dicerewetin, sudah dibawain salib, dibawain lilin kayak gitu. Oh. Biar doa. Tapi kita pada saat itu awal-awal belum doa. Soalnya itu Iya, nggak sempet iya, banget gitu kan. Terus ya ini sudah mulai lah, Pengantin baru lah ya, belum sempet lah ya, sibuk yang lain ya. Beres-beres rumah. Oh, beres-beres rumah, iya, iya. betul. Iya, iya. Oke, berarti sekarang udah mulai ya. Udah Udah mulai, mulai dan ya. itu penting banget sih, ada jam doa sama pasangan tuh penting. Berasa nggak bedanya? Heeh, Berasa iya sih, banget. heeh. Iya banget. Iya banget. Contohnya apa? Kayak misalnya kita dulu awal-awal itu nggak ada jam doa, lumayan sering ini sih, kayak misalnya hal-hal kecil yang gak ada tukaran itu, Jadi- aduh gak ada hati ini, panas doh kok kayak gini sih, kok kayak gini kamu ini kayak gitu. Tapi ada jam doa ini jadi ya kita namanya doa ya, habis hati ini panas terus mari gitu doa ya nggak panas lagi kan gitu. Jadi doa itu penting banget buat ini sih, bangun hubungan kita ya. Ya kita juga masih 2 bulan, nggak tahu mungkin yang udah lama ini. Oh, nggak pernah. Iya, ya, memang nggak gampang sih ya Aku untuk percaya ini ya. doa itu ini Heeh. besar kuasanya lah, doa Iya. berdua. Memang untuk membangun jam doa itu memang nggak gampang. Betul tadi Fanny bener sama banget. Vincent bilang. Nggak gampang. Ya, yang sudah merit bertahun-tahun pun kadang masih struggling di situ. Ya banyak alasan sih sebetulnya, banyak pulang kerja capek lah, terus bangun kesiangan lah yang tadi Fanny bilang gitu kan. Tapi memang harus diniatin sebetulnya, gitu, harus diniatin. Kalau nggak diniatin ya nggak jalan-jalan sebetulnya, Iya. gitu Iya, kan. iya harus ini. Kadang dia juga aduh ngantuk tapi udah tak pasang TV ini nyanyi-nyanyi. PD-ne wis mulai tak mau gitu. Ya dia Dibanterin nih nggak sama dia loh. Oh, tak banterin lagu, jadi mau nggak mau dia bangun kayak gitu. oh gitu tipsnya. Ya, Sekedar itu. tips. Ya. Berarti harus pasang speaker yang gede Iya. ya. Oke. Berarti kalian ada nggak ruangan khusus untuk berdoa di rumah? Kita seharusnya ada. Seharusnya ada. Seharusnya ada tapi belum kita pakai karena ya itu bangun di kasur jadi kayak males ke ruang doa kayak gitu. Jadi kita doanya di kasur. Oh, iya. Gitu. Oke. Ya, semoga nanti Iya, ke punya depannya ruangan lah. doa sendiri ya. Iya. Ya, saya ini ngomongin saya sendiri belum punya loh padahal. Oh gitu. Iya. Ya paling enak di kasur sih memang. Iya. Waktu mau bangun langsung biar ya setiap rumah tangga punya beda-beda sih. Ya, oke. Ya. Rencana kira-kira nih ke depan. Kira-kira mau punya Apanya ini kok? berapa anak? Udah ngomongin belum? Kalian udah ngomongin belum sih sebetulnya? Sudah ya? Sudah. Sudah. Sebelum menikah pun kita sudah ngomongin juga sih. Justru sebelum menikah udah Iya, diomongin. heeh. Kenapa sebelum menikah sudah diomongin? Takutnya nanti keinginan anaknya nggak sesuai kok. Misalnya saya kepingin 2, terus tiba-tiba Fanny kepinginnya 10 nih. Oh. Nah, kan nanti jadi masalah di Iya. kehidupan pernikahannya. Oke. Iya. Berarti dari awal memang sebelum menikah pun semua udah dikelirkan ya. Iya, betul. Keuangan tadi udah, terus kemudian masalah anak juga Anak, sudah iya, gitu ya. heeh. Mungkin masalah orang tua juga udah kali ya. Iya. Ya harus gantian ya. Minggu ini ke sini, minggu depan ke rumah. Iya. Ada ya kayak gitu, ada ya aturan gitu ya. Gitu banget gitu. Oh gitu banget ya. Gitu banget. Iya karena memang itu hal yang sensitif sih. Betul. Iya. Mungkin orang nggak sadar tapi itu sensitif banget sebetulnya. Bener. Apalagi kita ini 2 keluarga sama-sama baru mantu pertama. Jadi Oh anak oke. pertama. anak pertama yang menikah kan. Iya, Kita iya. ini sama-sama 2 keluarga anak pertama. Jadi keluarga sama keluarga ini sama-sama kayak ayo makan sini kayak gitu. Kayak Iya. masih kapan kesini masih kayak gitu 2 keluarga nih. Jadi Iya. kita benar-benar harus atur biar 2 keluarga juga nggak ini ya, maksudnya Nggak tukaran. kangen, iya nggak Iya. tukaran, terus nggak kangen juga sama anaknya kayak gitu, kita atur banget sih. Oh, ada jadwal khusus berarti. Minggu ini ke sini, minggu depan ke rumahnya Fanny, ke rumah papanya Fanny Lebih atau tepatnya kita tiap minggu harus ke dua-dua. Jadi Tiap minggu. Sabtu ke keluarga Fanny, Minggu ke ini Iya. sama keluarga Vincent gitu. Oh.
Iya. Senin sampai Jumat enggak di rumah aja berarti. Enggak kok, tetap ke keluarga Malamnya juga. Iya. kita Oh juga mungkin karena Malam deket pulang ya. kerja. Rumahnya Iya, deket lumayan sama deket. Iya, kalau rumahnya Vincent kan papanya dekat. Vincent ya. Iya, Betul. sama Delta Sari juga enggak jauh juga sih. Iya. Karena itu penting sih. Saya Iya, betul. bilang itu penting ya. Benar. Mertua, Iya. orang tua penting. Belum lagi saudara ipar. Saudara ipar. Iya. Iya, itu Iya. juga itu hal yang penting juga sih. Iya. Oke, ya jadi balik lagi nih pertanyaan. Jadi kira-kira rencana punya berapa anak nih? Udah Dua punya sih bayangan kita. belum? Oh 2 ya. Iya. Cowok cewek. Pengennya cowok cewek. Cowok cewek. Iya, Oh, tapi ntar dikasih Inginnya, Tuhan apa iya. ya? Apa? gitu ya. Tuh, doain ya kok. Iya. Oh pasti. Tapi kalau saya doain aja kan kalian tanpa berusaha kan ya nggak bisa. Oh gitu ya? Iya dong. Iya. Iya. Oke jadi mau 2 aja cukup ya. Iya. Iya, Dua anak dua cukup. anak cukup. 2 anak cukup. Iya. Oke. Ya menarik bahasan topik ini malam ini menarik ya. Jadi kita udah belajar banyak sahabat OMKers bagaimana membangun relasi yang sehat, yang kudus, kemudian mempersiapkan juga untuk kehidupan pernikahan harus bagaimana. Kita belajar juga banyak dari pasangan Fanny sama Vincent. Nah, Fanny dan Vincent kira-kira untuk penutup nih ya, untuk penutup ada nggak statement atau tips lah buat para teman-teman nih sahabat OMKers Sep Surabaya gitu kan yang kira-kira mau mempersiapkan pernikahan ataupun yang masih struggling mencari pasangan, itu ada tips nggak? Nah, kayaknya jangan ragu-ragu atau jangan khawatir misalkan gitu. Loh, kok nyenggol ini? Oh nyangka. Iya. Oke, kalau aku sih buat yang lagi cari pacar nih ya. Iya, yang buat para cari pacar dulu deh. jomblowati. Enggak, single. Single ya, Buat single man kalian single yang ya. single, jangan habisin waktu kalian buat pacaran tuh main-main, itu aja sih. Gitu ya. Karena kita juga, karena aku juga bukan pacar yang pertama, jadi sudah kayak kapok lah untuk pacaran yang nggak serius gitu. Jadi jangan habisin waktu kalian buat pacaran yang main-main. Kalau memang belum ada yang cocok ya kalian maksimalin kesinggelan kalian itu dengan hal yang berguna, dengan hal yang baik. Misal ikut komunitas seperti ini, mengembangkan diri kalian di hal-hal yang baik lah untuk diri kalian. Hobi mungkin, pekerjaan kayak gitu masih banyak lagi dibanding kalian cuma main-main aja pacarannya kayak gitu sih. Kalau untuk para single, kalau untuk yang udah mempersiapin pernikahan, buat yang kalian lagi berpasangan sekarang, gunain masa pacaran kalian ini benar-benar untuk mempersiapkan kehidupan married kalian. Misalnya kayak tadi bicara tentang keuangan, tentang keluarga, waktu sama keluarga itu penting banget dibicarain sebelum married, karena waktu married ya itu bakalan terjadi. Kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau Vincent ada nggak? Kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak Fanny. Mungkin kalau misalnya kita dalam proses pemilihan pacar itu, kita itu harus berteman dulu ya. Oke. Biar Nggak boleh langsung tembak gitu nggak ya? boleh langsung tembak. Kan Iya. kebanyakan orang-orang di luar sana itu rasanya cocok, terus habis gitu langsung deketin, terus nembak. Tiba-tiba pas pacaran nggak cocok nih. Iya, Kan iya, itu iya. gimana ya, buang waktu juga. Mm-mm. Nah, mendingan kita itu berteman, kalau misalnya sudah cocok nih kira-kira, baru kita seriusin hubungan itu, kayak gitu. Ya. Nah, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang mau persiapan buat merit, ya harus saling terbuka lah satu sama lain itu. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupin, karena kedepannya pun pasangan kita kan pasti tahu siapa kita itu di kemudian hari. Iya, iya betul. Sebaik apapun kita menutupi kan pasti ketahuan juga kayak Oh, gitu. pasti loh. kebuka iya, juga. Iya betul, pasti Iya, kebuka cepat juga. amat. Jadi mendingan dibukanya pas pacaran aja, daripada di pernikahannya nanti ada masalah-masalah, salah satu orang yang nggak setuju atau apa, kok gini ya, kok gitu ya ternyata pasanganku. Nah itu malah, kalau menurutku malah memicu buat ini ya
Tengkar. percikan-percikan ya. Ya, percikan-percikan. Percikan-percikan. Ya, percikan-percikan minyak tanah gitu ya. Iya, oke. Mungkin sama selalu dibawa doa juga Iya, waktu iya, pacaran, selalu dibawa dalam waktu doa, PDKT betul. itu selalu dibawa doa, itu penting banget. Iya. Betul, setuju. Ya, jadi intinya teman-teman yang masih single gitu kan, pacaran itu bukan hanya untuk gengsi, betul ya? Betul. Bener banget. Jadi harus benar-benar pilih yang terbaik, tanya sama Tuhan gitu kan, apakah he is the one atau she is the one, ya. Berteman dulu tadi Vincent bilang ya, Iya, ya betul. intinya segala sesuatunya dibawa dalam doa, tanyakan sama Tuhan, pasti segalanya akan dilancarkan. Iya. Amin. Oke, sahabat OMK Sep Surabaya, sampai di sini dulu podcast kita di bulan Februari ya. Lupa saya ngucapin Happy Valentine buat Happy Valentine. ya, buat sahabat OMK Sep Surabaya ya. Happy Valentine dimanapun kalian berada ya. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang. Hari Kasih Sayang nggak harus sama pacar, Benar. bisa juga untuk sama orang tua, sama sahabat, Mm-mm. sama teman main atau segala Iya. macam gitu ya. Oke, ya sampai di sini kita jumpa lagi di episode topik bahasan berikutnya yang lebih seru buat kita semua. Kita tunggu. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Shalom. teman-teman. Dadah. Shalom. Dadah.